Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dosen Bapak Syarif Khalili MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Pemikiran Modern dalam Islam. Di sini saya akan menjawab soal UTS Pemikiran Modern dalam Islam yang nomor 1 dengan pertanyaan, setelah ratusan tahun mengalami kemunduran, umat Islam mulai menyadari bahwa mereka harus bergerak memulai pembaharuan dalam berbagai bidang. Lahirlah pemikiran modern dalam Islam pada abad 19 yang salah satu tokohnya adalah Muhammad Abduh. Yang pertama, jelaskan apa saja faktor-faktor kemunduran umat Islam menurut Muhammad Abduh. Yang kedua, jelaskan apa yang ditawarkan Abduh agar umat Islam bisa keluar dari keterbelakangannya. Yang pertama adalah faktor utama kemunduran umat Islam. Muhammad Abduh berpandangan bahwa penyakit yang melanda negara-negara Islam adalah adanya kerancuan pemikiran agama di kalangan umat Islam sebagai konsekuensi datangnya peradaban Barat dan adanya tuntutan dunia Islam modern. Selama beberapa abad di masa silam, kaum muslimin telah menghadapi kemunduran dan sebagai hasilnya mereka tidak mendapatkan dirinya sebagai siap sedia untuk menghadapi situasi yang kritis ini. Ia berpendapat bahwa sebab yang membawa kemunduran umat Islam adalah bukan karena ajaran Islam itu sendiri, melainkan adanya sikap jumud di tubuh umat Islam. Jumud yaitu keadaan membeku atau statis, sehingga umat Islam tidak mau menerima perubahan yang dengannya membawa bibit kepada kemunduran umat Islam saat ini. Seperti yang dikemukakan Muhammad Abduh dalam Al-Islam Bainal Ilm wal Madaniyah, ia menerangkan bahwa sikap jumud dibawa ke tubuh Islam oleh orang-orang yang bukan Arab, yang merampas puncak kekuasaan politik di dunia Islam. Mereka juga membawa paham animisme, tidak mementingkan pemakaian akal, jahil, dan tidak kenal ilmu pengetahuan. Rakyat harus dibutakan dalam hal ilmu pengetahuan agar tetap bodoh dan tunduk pada pemerintah. Keadaan ini, yang seperti ini menurutnya adalah bid'ah. Masuknya bid'ah ke dalam tubuh Islamlah yang membawa umat lepas dari ajaran Islam yang sesungguhnya. Untuk menyelesaikan masalah ini, Muhammad Abduh sebagaimana Abdul Wahab berusaha mengembalikan umat seperti pada masa salaf, yaitu di zaman sahabat dan ulama-ulama besar. Namun yang membedakan faham Muhammad Abduh dengan Abdul Wahab adalah umat tidak cukup hanya kembali kepada ajaran-ajaran asli itu saja, tetapi ajaran-ajaran itu juga mesti disesuaikan dengan keadaan modern sekarang ini. Yang kedua, pembaharuan Islam Muhammad Abduh dapat disebutkan ke dalam beberapa kategori. Yang pertama, bidang akidah atau tauhid. Dalam kitabnya Risalah at-Tauhid, Muhammad Abduh mengemukakan bahwa tauhid adalah ilmu yang membahas tentang wujud Allah dan tentang sifat-sifat yang pasti ada atau wajib bagi Allah, sifat-sifat yang bisa ada atau jaiz pada Allah, dan sifat-sifat yang pasti tidak ada atau mustahil bagi Allah. Intisari ajaran Islam adalah percaya kepada keesaan Tuhan, seperti yang ditetapkan oleh akal dan didukung oleh Al-Quran. Menerima begitu saja ketentuan atau dogma adalah tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran yang tegas, yang telah memerintahkan kita untuk merenungkan keajaiban ciptaan Tuhan. Dia juga memperingatkan orang-orang yang beriman agar tidak menerima secara tidak kritis kepercayaan para pendahulu mereka. Yang kedua, bidang tafsir Al-Quran. Muhammad Abduh adalah tokoh utama corak penafsiran adabi ijtimai, yaitu corak penafsiran yang menitik beratkan penjelasan ayat-ayat Al-Quran pada segi ketelitian redaksinya. Kemudian menyusun kandungannya dalam suatu redaksi yang indah dengan penonjolan segi-segi petunjuk Al-Quran bagi kehidupan.
serta menghubungkan ayat-ayat tersebut dengan hukum-hukum alam yang berlaku dalam masyarakat dan pembangunan dunia tanpa menggunakan istilah-istilah disiplin ilmu, kecuali dalam batas-batas yang sangat dibutuhkan. Adapun ciri-ciri penafsiran Muhammad Abduh adalah yang pertama, memandang setiap surat sebagai satu kesatuan ayat-ayat yang serasi. Pengertian satu kata atau kalimat harus berkaitan erat dengan tujuan surat secara keseluruhan. Yang kedua, ayat Al-Quran ini bersifat umum. Petunjuk ayat-ayat Al-Quran berkesinambungan, tidak dibatasi oleh suatu masa, dan tidak hanya ditujukan kepada orang-orang tertentu. Yang ketiga, Al-Quran adalah sumber akidah dan hukum. Yang keempat, penggunaan akal secara luas dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Kemudian pembaharuan Islam menurut Muhammad Abduh yang ketiga ada di bidang politik. Muhammad Abduh memandang bahwa kemunduran bangsa-bangsa muslim sebagai akibat pemerintah otoriter yang ditimbulkan oleh kebodohan faqih atau ahli hukum Islam dan kebodohan para penguasa. Faqih ini dianggap bersalah karena tidak memahami politik dan bergantung kepada penguasa, sehingga penguasa tidak mempertanggungjawabkan kebijakannya. Menurut Muhammad Abduh, organisasi politik bukanlah persoalan yang ditetapkan oleh ajaran Islam, melainkan oleh situasi dan waktu tertentu, melalui musyawarah dalam komunitas. Kontribusi Muhammad Abduh untuk reformasi terlihat dalam perannya sebagai ahli fikih dan hakim agama senior atau mufti agung. Dia memperluas ruang ijtihad, mengajarkan bahwa moralitas dan hukum harus disesuaikan dengan kondisi modern demi kemaslahatan bersama. Yang keempat, ada di bidang pendidikan. Nah, tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh Muhammad Abduh adalah tujuan pendidikan yang luas, yang mencakup aspek akal atau kognitif dan aspek spiritual atau afektif. Aspek kognitif untuk menanamkan kebiasaan berpikir dan dapat membedakan antara yang baik dengan yang buruk, antara yang berguna dan yang membawa mudarat. Aspek afektif untuk menanamkan akhlak yang mulia dan jiwa yang bersih. Muhammad Abduh berkeyakinan jika akal dicerdaskan dan jiwa dididik dengan akhlak agama, maka umat Islam akan dapat berpacu dengan Barat dalam menemukan ilmu pengetahuan baru dan dapat mengimbangi mereka dalam kebudayaan. Dalam metode pengajaran, Muhammad Abduh membawa cara baru dalam dunia pendidikan saat itu. Ia mengkritik tajam metode yang hanya menonjolkan hafalan tanpa pengertian yang pada umumnya diterapkan di sekolah-sekolah. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.